Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur, alhamdulillahirabbil alamin ala kulli hal. Terima kasih saya sampaikan kepada semua panitia pemilihan bakal calon rektor Telkom University tahun 2025-2030 atas kerja keras dan cerdas hingga proses pemilihan sampai saat ini. Visi dan misi saya apabila menjadi rektor adalah mendukung dan mengembangkan visi dan misi TELU yang sudah ada. Seperti Anda tahu, existing vision adalah National Excellence in Entrepreneurial University pada tahun 2028. Saya berupaya mengembangkan visi tersebut menjadi Becoming a National Leaders in Entrepreneurship University, Maximizing Local Potential in a Connected Intelligent World in 2030. Dasar pemikiran saya adalah saat ini TELU telah menjadi universitas terkemuka nasional yang mampu menyuplai talenta di industri formal telco dan memiliki student body 43.388. Saya yakin angka ini akan terus berkembang. Sementara lapangan kerja formal sangat terbatas. Terlebih saat ini negeri kita sedang mengalami efisiensi yang tentu saja akan berkurang lapangan kerja formal. Oleh karena itu, kita harus mampu menjadi pemimpin nasional dalam kewirausahaan. Universitas Telkom dapat mengembangkan dan menjadi pusat pendidikan yang unggul dalam bidang kewirausahaan dan teknologi digital dengan memaksimalkan potensi lokal untuk menciptakan solusi inovatif yang relevan dengan kebutuhan masyarakat baik lokal, regional, maupun global. Universitas ini juga berperan aktif dalam membangun masyarakat yang lebih cerdas dan terhubung secara global serta mendukung pengembangan ekonomi berbasis teknologi dan kewirausahaan yang berkelanjutan pada tahun 2030. Banyak potensi lokal yang belum dikelola dengan optimum untuk kebutuhan baik lokal, regional maupun global di negeri ini. Potensi alam yang melimpah semestinya dimanfaatkan secara cerdas dan berkelanjutan. Contoh kecil, sabut kelapa yang selama ini dianggap limbah oleh suatu UMKM dengan sentuhan kreativitas dapat diekspor menjadi bahan jok mobil Mercedes. Dengan modal 300.000 dapat menghasilkan revenue 300 juta. Begitu juga dengan yang lain seperti daun pisang, ranting kopi, dan lain sebagainya. Mahasiswa kita bantu menggali potensi diri dan lingkungannya, serta memberikan nilai tambah yang cerdas dan bernilai ekonomi. Kita tidak mendidik dan melatih mahasiswa kita menjadi petani, karena itu bukan kompetensi kita. Tetapi kita dapat mendidik dan melatih mahasiswa kita untuk berpikir dan berkreasi untuk memberikan nilai tambah maksimal terhadap hasil tani serta menjualnya dengan pasar luas yang termasuk ke pasar global dengan memanfaatkan a connected intelligent world yang kita bangun. Ini sejalan dengan visi pemerintah Pak Prabowo Subianto untuk melakukan swasembada pangan. Kita berikan nilai tambah pada produk hasil pangan, bahkan yang dianggap limbahnya agar bernilai ekonomi dengan pemanfaatan maksimal untuk kehidupan manusia. Connected Intelligent World mengacu pada dunia yang semakin terhubung dan cerdas berkat kemajuan teknologi. Ya, ini mencakup konsep globalisasi digital, yakni berbagai perangkat, sistem, dan individu saling terhubung melalui jaringan digital, memungkinkan pertukaran informasi yang cepat dan mudah. Intelijen merujuk pada penggunaan teknologi canggih seperti kecerdasan buatan atau AI, analitik data dan sistem informasi yang otomatis membuat keputusan lebih baik, efisien, dan adaptif dalam berbagai aspek kehidupan termasuk pertanian, ekonomi, pendidikan, dan sosial. Jadi, sebuah dunia yang terhubung dan cerdas adalah dunia terintegrasi dengan teknologi yang memungkinkan kemajuan yang lebih cepat dan solusi yang lebih efektif untuk tantangan global. Misi yang akan saya jalankan sama dengan misi TELU existing, yaitu satu, menyelenggarakan sistem pendidikan dengan dasar keilmuan yang kuat, bersinergi antar disiplin ilmu, berwawasan kewirausahaan,
dan berorientasi global. Menyelenggarakan penelitian lanjut yang menghasilkan pengetahuan baru dan produk baru, intelektual bernilai ekonomi sesuai dengan kebutuhan bangsa dan dunia. Turut serta dalam meningkatkan kemajuan bangsa dan dunia melalui penerapan ilmu pengetahuan yang dikembangkan dan mendorong penciptaan unit-unit bisnis baru. 4. Menjalankan fungsi perguruan tinggi secara harmonis antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan baik lokal maupun global. Saya bergabung ke Telkom University saat TELU masih MBA Bandung pada tahun 1990. MBA Bandung dan ST Telkom adalah cikal bakal TELU. MBA Bandung menyelenggarakan program manajemen setara S2 dan STT Telkom yang menyelenggarakan pendidikan setara S1 teknik. Awalnya, kedua institusi tersebut dibangun utamanya untuk memenuhi kebutuhan SDM PT Telkom yang ditransformasikan besar-besaran oleh Pak Cacuk Sudaryanto rahimahullah. PT Telkom saat itu diproyeksikan memerlukan sekitar 4.000 lulusan MBA. Sejalan dengan peraturan pemerintah, program MBA berubah menjadi program MM, dan pada tahun 1997 kita membuka program S1 MBTE. Nama MBA Bandung pun mengalami perubahan beberapa kali, dari status sekolah tinggi, institut, dan kemudian menjadi Universitas Telkom. Begitu juga dengan STT Telkom. Sekarang ini TELU sudah menjadi universitas pilihan utama masyarakat dengan memiliki 9 fakultas dan student body 43.388. Diperlukan suatu upaya yang sangat serius dengan student body yang besar. Ini agar lulusan dapat benar-benar berhasil dan bermanfaat untuk kehidupan. Pengalaman saya di dalam bidang manajerial dan organisasi secara internal adalah saya pernah menjadi Kepala Biro Administrasi Akademik STMB dalam kurun waktu 1999 sampai 2004. Kemudian Sekretaris Jurusan MBTI tahun 2006 sampai 2008, Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Institut Manajemen Telkom Februari sampai Oktober 2013. Nah, pada masa ini saya dan tim membuat pelatihan Great People Development Program untuk para Vice President Telkomsel yang sampai saat ini konsepnya masih dipakai di Telkom dan juga di Telkomsel. Keempat, saya pernah menjadi Kepala Studi Magister Manajemen Universitas Telkom tahun November 2013 sampai April 2014. Pada masa saya jadi Kaprodi, kita memulai akreditasi ABES 21 sampai sekarang. Saya pernah menjadi Asisten Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Telkom dan kemudian menjadi Koordinator Pasca Sarjana. Pada masa ini, saya dengan Kaprodi MM, Kaprodi S2 TE, dan Kaprodi IF memulai program Blended Learning. Saat ini saya menjadi Ketua Senat Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Secara eksternal, saya menjadi anggota Dewan Penasehat Forum Manajemen Indonesia, Ketua Peranan Wanita dan Rumah Tangga Dewan Keluarga Masjid Al-Hidayah Sarijadi, dan saya juga menjadi koordinator pendidikan malbandung.com, pendiri kelompok usaha mikro kreatifin aja.biz.id, malbandung.com, dan Migimo ID. Saya menjadi co-researcher untuk PLN dan Telkom, co-researcher untuk Universitas Telkom Teknologi Petronas, MMU, IMU Malaysia, NQ Taiwan, Goa University India. Saya menjadi invited lecturers di MMU Malaysia, Goa University India, University Malaysia, Pahang Sultan Abdul Idris, dan NQ Taiwan. Menjadi narasumber di beberapa universitas di dalam negeri, yaitu di Trisakti, Universitas Nurtanio, STKIP Pasundan, Stikes Muhammadiyah, dan sebagainya. Saya menjadi konsultan proses digitalisasi marketing Kompas Gramedia. Hasil dari proses ini saya tuangkan dalam 2 buku. Rencana pengembangan strategis organisasi ke depan yang akan saya lakukan, insya Allah, saya akan membangun dunia yang terkoneksi secara global atau fully connected intelligent world melalui jaringan kecerdasan global. Dengan ini, TELU akan berperan dalam menghubungkan mahasiswa dan dosen serta TPA
dengan berbagai peluang dan kolaborasi internasional. Kedua, membangun infrastruktur yang mendukung konektivitas pada booster 1. Misalnya, dengan menyediakan platform digital, akses ke data dan informasi global, serta menciptakan ruang bagi mahasiswa dan dosen serta TPA untuk berkolaborasi secara internasional. Ini akan memberi mahasiswa dan dosen serta TPA lebih banyak kesempatan untuk mengeksplorasi ide-ide yang mereka miliki dalam skala yang lebih luas, membuka peluang pasar yang lebih besar, dan mengembangkan solusi cerdas yang dapat mengatasi berbagai tantangan di dunia yang semakin terhubung. Ketiga, membangun hubungan dengan berbagai industri, mentor, dan peluang di seluruh dunia. Dengan demikian, mahasiswa, dosen, dan TPA yang berjiwa kewirausahaan dapat mengakses jaringan global, menciptakan solusi inovatif, dan membawa ide-ide lokal mereka ke pasar internasional. Keempat, memaksimalkan potensi lokal dan menjadikan mahasiswa sebagai pemimpin masa depan dalam menciptakan lapangan kerja baru dengan lebih mengembangkan program WRAP atau Work Ready Program dengan mendukung mahasiswa untuk menemukan dan mengembangkan potensi sejati mereka. Universitas dapat mengurangi ketergantungan pada sektor pekerjaan formal yang terbatas dan membantu mahasiswa untuk membangun masa depan mereka sendiri. Program lainnya yang ingin saya lakukan di Telkom University ini adalah membuat kampus lebih harmonis, religius, menyelaraskan waktu-waktu kegiatan dengan waktu ibadah, baik ibadah wajib maupun sunat, baik buat muslim maupun non-muslim. Harapan untuk Telkom University dalam 5 tahun ke depan adalah Telkom University berpotensi menjadi salah satu universitas terkemuka di Indonesia dan regional yang tidak hanya fokus pada kualitas akademik, tetapi juga menjadi pusat kewirausahaan dan inovasi teknologi. Dengan visi menjadi National Leaders in Entrepreneurship University, maximizing local potential in connected intelligent world, Universitas Telkom dapat mengembangkan dirinya menjadi pusat pendidikan yang unggul dalam bidang kewirausahaan dan teknologi digital, sekaligus berperan aktif dalam membangun masyarakat yang lebih cerdas dan terhubung secara global. Dalam 5 tahun mendatang, Universitas Telkom diharapkan akan berkembang menjadi lebih dari sekadar lembaga pendidikan yang berhasil menyuplai talenta di industri telco nasional. Universitas ini akan menjadi sebuah ekosistem kewirausahaan yang terintegrasi, yang memberdayakan mahasiswa untuk tidak hanya siap bekerja di dunia industri, tetapi juga menciptakan peluang usaha mereka sendiri. Dengan semakin banyaknya mahasiswa yang masuk ke berbagai fakultas, Universitas Telkom memiliki potensi untuk mencetak wirausahawan yang inovatif dan siap menghadapi tantangan dunia yang semakin terhubung dan berbasis teknologi. Untuk mencapai visi ini, program utama yang perlu diterapkan adalah sebagai berikut. Pertama, integrasi kewirausahaan dalam kurikulum. Universitas Telkom harus lebih mengintegrasikan kewirausahaan dalam setiap program studi dengan memberikan pembelajaran yang tidak hanya berfokus pada teori, tetapi juga pada pengembangan keterampilan praktis. Kurikulum harus lebih melibatkan mahasiswa dalam proyek nyata, inkubator bisnis, dan kompetisi kewirausahaan yang memungkinkan mereka untuk menciptakan dan mengelola usaha mereka sendiri. Kedua adalah penguatan koneksi dengan industri dan kolaborasi global. Untuk memaksimalkan potensi mahasiswa, Universitas Telkom perlu memperkuat hubungan dengan dunia industri dan memperluas jaringan kolaborasi global. Mahasiswa harus diberikan kesempatan untuk bekerja dengan perusahaan-perusahaan besar, startup, dan mengikuti program magang yang memungkinkan mereka untuk belajar langsung dari praktisi di lapangan. Universitas perlu mengembangkan platform digital yang memungkinkan mahasiswa untuk mengakses informasi global, berbagai ide, dan kolaborasi dengan sesama wirausahawan di seluruh dunia. 3. Fasilitas dan infrastruktur pendukung inovasi. Dalam 5 tahun ke depan, Universitas Telkom harus lebih meningkatkan fasilitas dan infrastrukturnya untuk mendukung pengembangan teknologi dan inovasi, pembangunan ruang inovasi,
Lab teknologi dan akselerator bisnis menjadi prioritas utama untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan ide-ide baru yang dapat bersaing di pasar global. Keempat, peningkatan kualitas sumber daya manusia. Peningkatan kualitas dosen juga menjadi faktor krusial dalam mencapai visi ini. Dosen harus lebih dilibatkan dalam penelitian dan pengembangan kewirausahaan serta inovasi teknologi yang relevan dengan kebutuhan industri. Selain itu, pelatihan dan pengembangan dosen dalam mengajarkan keterampilan kewirausahaan dan teknologi terbaru akan memastikan bahwa mahasiswa menerima pendidikan yang mutakhir yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Dalam pelaksanaannya, peran mahasiswa menjadi sangat penting. Mereka tidak hanya sebagai penerima ilmu, skill, dan positive attitude, tetapi juga sebagai agen perubahan yang akan membentuk masa depan kampus ini. Dengan dorongan dari universitas untuk menggali potensi sejati mereka, mahasiswa dapat menemukan jalur karir yang sesuai dengan minat dan bakat mereka, serta memiliki peluang untuk menciptakan usaha tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memberi dampak positif pada masyarakat. Pada akhirnya, dengan menggabungkan fokus pada kewirausahaan, pengembangan teknologi, dan konektivitas cerdas global, Universitas Telkom akan menjadi lembaga pendidikan yang mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan zaman dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi perkembangan ekonomi digital dan masyarakat yang lebih cerdas dan terhubung di masa depan. Demikian visi, misi, strategi, dan program saya. Semoga Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang meridhoi. Telkom University, national leader in entrepreneurship university, maximizing local potential in connected intelligent world. Telkom University contribute to the world.